mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Ku percaya. Oh, haleluya. Kami percaya, mujizat nyata. Terima kasih Yesus Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan dan kita percaya saudara, tahun 2023 ini yang baru 3 hari kita jalani menjadi tahun yang pasti.
Oleh karena itu kemarin sudah saya kupas bagaimana kita menghadapi tahun yang baru ini yang penuh dengan tantangan. Saudara tidak perlu takut, hadapilah dengan bertekun di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat kami. Tuhan sanggup memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali saya akan melanjutkan khotbah saya bagian yang kedua. Bagaimana kita menghadapi hidup ini di tahun yang baru ini dengan satu ketenangan. Meskipun tantangan itu ada di depan, persoalan mungkin masih ada sisa-sisa PR, tapi sudah percaya saja bagaimana kita menghadapi tahun 2023, yaitu dengan bertekun di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali membaca dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di situ mengupas bagaimana kita menghadapi hidup ini, menghadapi persoalan yang kita hadapi, perjuangan dan lain sebagainya, bisa kita hadapi itu semua dengan cara bertekun. Memang Tuhan menghendaki kita bertekun karena hidup di dunia ini penuh dengan persoalan. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan kita akan gagal menghadapi pergumulan dan perjuangan meraihkan keberhasilan bila kita tidak bertekun. Jadi intinya gini saudara ya, mulailah kita bertekun. Kemarin kita lihat contoh yang pertama, Nuh. Ya, Nuh saudara, teladan orang yang percaya bertekun. Yang pertama, bertekun di dalam iman. Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat sebuah bahtera. Dia lakukan itu dengan tekun, dia membuat bahtera itu. Dan ternyata tidak gagal saudara. Nuh diselamatkan ketika dunia di bumi hanguskan dengan air bah. Yang kedua, hari ini kita akan pelajari bertekun di dalam kesalehan. Kalau Bapak Ibu membaca dari kisah Ayub saudara, Ayub pasal yang kedua, di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, itu dengan jelas bagaimana Ayub dia bertekun di dalam kesalehannya. Meskipun tantangan yang dihadapi Ayub itu luar biasa saudara, ngeri. Habis Ayub, udah jatuh ketiban tangga. Artinya ketika anaknya mati, hartanya habis, bahkan apa yang dia miliki sudah tidak ada saudara. Istrinya mulai berkata yang tidak baik. Kalau saudara membaca Ayub pasal 2 ayat 3 sampai ayat 3 dan 9, firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan mengasihi dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Ayat 9 saudara, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam mengalami pencobaan yang sangat berat, Ayub tetap bertekun di dalam kesalehan.
Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Meskipun segala-galanya habis, bahkan orang yang dikasih, yaitu istrinya pun meninggalkan. Sampai dia berkata, kutukilah Tuhanmu. Tetapi Ayub tetap setia. Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya itu. Ketekunannya ini dibuktikan dengan sikap yang tetap takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub tidak bersungut-sungut, tidak berdoa dengan bibirnya, tetapi ia tetap percaya dan mengasihinya. Dan ternyata Ayub diberkati. Ayub dimenangkan, sehingga 2 kali lipat pun Ayub diberkati. Dan inilah dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya di tengah-tengah tantangan hidup tahun 2023 ini, saudara, di minggu yang pertama, hari yang ketiga ini, saudara, jangan membuat kita cemas, jangan membuat kita takut, tetapi mari kita berjalan, bertekun di dalam kesalehan. Sebab apa yang Tuhan berikan membuat segala-galanya baik. Oleh karena itu pagi hari ini belajarlah mengucap syukur, hidup beriman kepada Tuhan, dan saudara kita harus tetap bertekun dalam kesalehan. Tidak sedikit sudah banyak orang gugur dalam kekristenan. Kenapa saudara? Karena mereka seringkali menyalahkan Tuhan, lari dari Tuhan ketika persoalan itu datang. Tetapi beda dengan Ayub. Ayub dia tetap bertekun dalam kesalehan. Meskipun istrinya menggoyang dia, bahkan Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila, mau menerima yang baik, yang tidak baik kau tidak mau terima. Nah saudara, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Dan akhirnya saudara, endingnya Ayub memperoleh kemenangan. Dan yang ketiga saudara, contoh orang yang ketiga yang hidup dalam ketekunan. Saudara bertekun dalam menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sudahkah kita bertekun menanti kedatangan Tuhan? Seringkali kita disibukkan dengan hal-hal duniawi, kesibukan dengan urusan pribadi sendiri-sendiri, tetapi kita lupa, sudahkah kita bertekun menanti kedatangan Tuhan? Jemaat Philadelphia hidup kudus menurut firman Tuhan dan tidak menyangkalnya saudara, dan hasilnya mereka memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu sedang kasih Tuhan, saya percaya inilah yang Tuhan berikan di hari yang ketiga di bulan yang pertama tahun 2023. Ketika kita hidup bertekun dalam Tuhan, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kegagalan. Sebab saudara yang kasih Tuhan, ketika orang bertekun, ya saudara, bertekun dalam iman, bertekun dalam kesalahan, bahkan bertekun menanti kedatangan Tuhan, itu membuat hidup kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya pagi hari ini, sehebat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, mungkin masih ada sisa-sisa PR di tahun 2022 ini, tidak ada perkara yang mustahil. Anda akan tetap diberikan kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh pagi hari firman Tuhan boleh membawa kami akan terus naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan, setiap orang mendengarkan berita pagi hari ini, mereka akan dikuatkan, mereka akan diberkati ketika mereka hidup di dalam ketekunan dalam Tuhan. Sebab di dalam ketekunan ada keberhasilan, ada kesuksesan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan. Yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap setia dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati.
Jadikan tahun 2023 ini tahun yang indah bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.